Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini ada satu pembahasan tentang al-liwat, ya, yang biasa kita kenal dengan anal seks atau homoseksual. Ini perlu kita tahu secara seksama agar supaya generasi kita jaga. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Jaka. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Kita jaga anak-anak kita. Kita jaga generasi kita. Jangan sampai mengikuti pergaulan yang salah. Atau pernah juga ada satu singkatan dengan menyebut dengan istilah LGBT, ya, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Maka di sini akan dibahas beberapa ancaman yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, man qabbala ghulaman bi syahwatin azabahullahu ta'ala finnar alfasanah. Siapa orang yang mencium kepada pemuda, ini pemuda, ciuman sama pemuda, ya, dia melakukan ciuman pakai syahwat. Ini kalau ada anak kita yang nonton kayak begini, hapus tuh videonya kayak begitu, merusak gitu. Siapa orang mencium laki, ciuman sama laki pakai syahwat, maka apa siksa yang Allah berikan? Adzabahullahu ta'ala finnar alfasanah. Allah bakal mengazab dia di dalam nerakanya selama 1000 tahun lamanya. Jaga ini. Anak kita jaga, generasi kita jaga. Orang yang melakukan ciuman antara pemuda dengan pemuda, memakai syahwat dia menciumnya, maka Allah akan azab dia di neraka selama 1000 tahun lamanya. Dan juga di sini ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, seandainya ada orang yang telah melakukan homoseksual atau anal seks, kemudian dia mandi wajib, maka lam yaji yaumal qiyamah illa junuban. Dia tidak datang kelak pada hari kiamat kecuali masih dalam keadaan junub. Nah, ini orang yang melakukan homoseksual atau melakukan anal seks, ya, dia kelak datang pada hari kiamat, walaupun di dunianya dia udah mandi junub, kelak datang pada hari kiamat tetap dia masih dalam keadaan junub. Ini ancamannya. Kemudian ancaman yang selanjutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bi syahwatin uljima bilijamin minan nar. Pemuda ciuman dengan pemuda, ciumannya ini pakai syahwat, maka dia akan dikalungkan atau akan dikendalikan dengan kendali yang terbuat dari api neraka. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
Semoga seluruh sahabat Al-Burdah dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dijaga oleh Allah, terhindar dari melakukan hubungan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sabda kembali dari Nabi Muhammad SAW, ancaman bagi orang yang melakukan hubungan-hubungan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, man massa gulaman bi syahwatin la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajma'un. Siapa orang lelaki menyentuh dengan laki, ya, ada laki pegangan nih sama laki, gandengan tangan begini gandengan tangan, laki sama laki itu pada gandengan tangan, dan gandengan tangannya itu pakai syahwat, ada nafsunya, ada gelora yang meningkat di dalam dirinya, gejolak jiwanya menaik. Kenapa? Karena pegangannya pakai nafsu, pakai syahwat. Maka apa? Orang tersebut akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh para malaikat, dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. Ini hati-hati kita. Perhatikan generasi-generasi kita. Jangan sampai ada yang seperti ini. Pegangan tangan laki sama laki pakai nafsu, pakai syahwat. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, man adkhala qubulahu fi duburi imra'atin ba'asahu Allahu yaumal qiyamati wa huwa antanu minal jifah. Suami nih, dengerin nih para suami nih, sahabat Al-Burdah, dengerin nih yang udah berkeluarga, para suami tentunya. Suami kemaluan depannya tuh dimasukin ya ke anusnya atau ke duburnya si istri, atau kalau kita kenal dengan istilah anal seks, ya, dia masukin tuh kemaluan depan ke pantatnya, ya, ke anusnya. Maka apa? Allah akan bangkitin orang yang seperti ini kelak pada hari kiamat, wa huwa antanu minal jifah, dia lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, lindungi dan jaga kami ya Allah. Ini suami yang begini nih, udah ada yang enak, dia cari lubang lain, ya. Jangan dicari itu. Seorang suami yang berani untuk melakukan anal seks kepada istrinya, kelak dia akan lebih busuk pada hari kiamat daripada bangkai. Ya, jadi kalau istri lagi head, karena haram untuk kita kumpuli, haram untuk kita gauli, ya udah tahan-tahanin aja dulu. Tahanin. Jangan sampai kita mengambil kepada dubur. Jangan sampai kita memasukkan kepada anus. Mengapa? Karena kelak pada hari kiamat orang yang berani, suami yang berani memasukkan kubulnya ke dalam dubur istrinya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan lebih busuk daripada bangkai. Kemudian sabda dari Nabi Muhammad SAW, ancaman bagi orang yang berani demen laki sama laki. Ya, kalau kita bilang gay, dia laki demen sama laki. Ya, tadi saya bilang di awal, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam sama Jaka. Ingat itu. Apa sabda dari Nabi Muhammad SAW? Man qabbala gulaman bi syahwatin faka'annama zana ma'a ummihi sab'ina marrah. Orang yang mencium laki ciuman nih sama laki pakai syahwat, kata Nabi,
maka sama halnya dia telah berbuat zina kepada ibunya sebanyak 70 kali. Itu. Laki ini sama laki ciuman pakai nafsu. Ciuman laki sama laki ada syahwatnya, ada nafsunya yang meningkat. Maka kata Nabi, sama halnya dia menzinahi ibunya sebanyak 70 kali. Hindari nih kita perbuatan-perbuatan kayak begini. Dan juga wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan faka'annama qatala sab'ina nabiyyan. Ya Allah, wal iyadu billah, naudzubillah. Dan juga orang yang berani menggauli ibunya, ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Jaga keturunan kami ya Allah, jaga keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Orang yang berani ngumpulin ibunya, ibu kandungnya digaulin, ya, ibu kandungnya diajak hubungan badan, maka sama halnya dia membunuh 70 nabi. Ini jaga adab kita, jaga kita, perdalam ilmu agama kita, agar supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Biar kita bisa memilih mana yang salah dan mana yang benar. Dan juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, man lata fi gulamin asbaha fi qabrihi khinziran. Siapa orang yang melakukan homoseksual antara laki sama laki, ya, ada laki melakukan hubungan badan sama laki, dimasukin datu ke duburnya, ke anusnya, ke pantatnya, maka kelak dia di kuburan asbaha fi qabrihi khinziran. Kelak di dalam kubur dia akan berubah menjadi seekor babi. Itu keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita untuk berani melakukan itu semua. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lamasal ghulamu al-ghulama ihtazzal arsyu. Apabila pemuda menyentuh atau berpegang tangan menyentuh seperti ini kepada pemuda lainnya, maka arasy akan berguncang. Arasy itu akan berguncang dan langit akan berkata, wahai Tuhan kami, perintahkanlah kami untuk menyambar dia. Maka langit akan berkata seperti itu jika ada persentuhan dengan syahwat antara laki dengan laki. Dan bumi pun juga berdoa, ya Allah, perintahkanlah kepada kami untuk menelan ini orang. Itu. Jadi langit dan bumi pun tidak ridho dengan perbuatan yang dia lakukan. Ingin diperintah oleh Allah agar supaya langit menyambar tuh orang. Bumi pun demikian, ingin diperintah oleh Allah agar supaya bisa menelan tuh orang. Yang demen laki sama laki. Akhirnya cewek lah banyak, laki pakai demen nih. Ya, jangan. Dan kemudian sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tun nisaa fi astahihinna fa innallaha la yastahi minal haqqi. Kata Nabi bersabda, mengajarkan kepada kita selaku umatnya, janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian lewat dubur. Maksudnya apa? Jangan melakukan anal seks, yakni melakukan hubungan badan melalui jalur belakang atau jalur pantat, jalur dubur. Nabi berpesan, jangan sekali-kali kalian mendatangi istri-istri kalian melewati jalur dubur atau jalur belakang. Mengapa?
fa innallaha la yastahi minal haq. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan menjelaskan tentang masalah kebenaran. Jadi yang benar pasti dia akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, jaga keturunan kita, jangan sampai deman antara laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Atau begitu juga pesan bagi seorang suami, jangan pernah melakukan hubungan badan melalui duburnya atau pantatnya atau jalur belakang seorang istri. Semoga kita bisa mengamalkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.